Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Blora akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan puji. Bersama saya Ibu Wida Yuliati dari SMP Negeri 2 Menden. Saya Ibu Hilyatus Sa'adah dari SD 6 Kutuan Randu Blato. Saya Siti Windarti dari SMP Kartayuda Kedung Tuban. Saya Bundari dari SDN 2 Menden Rejo Kradenan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hilya. Waalaikumsalam Bu Ida. Gimana kabar Bu Hilya? Alhamdulillah sehat Bu Ida. Alhamdulillah ya Bu Hilya ya. Sebelum kita melakukan supervisi pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Hilya. Mungkin yang pertama terkait tentang kompetensi apa yang akan Bu Hilya kembangkan pada proses coaching hari ini. Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu present Bu Ida, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga hal kompetensi tersebut, adakah kompetensi yang spesifik yang akan ingin dinilai Bu Hilya pada operasi ini? Kalau kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan, beda, yaitu mendengarkan aktif, beda. Mendengarkan aktif juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dari semua hal itu, adakah indikator yang bagaimana yang ingin Bu Hilya inginkan yang akan dinilai pada advokasi ini? Saya ingin coach saya ini nanti menemukan solusi dari permasalahannya Bu Ida dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, itu berarti harapan Bu Hilya ya nanti setelah proses coaching terjadi, coachingnya bisa menyelesaikan permasalahannya gitu nggih. Demikian Bu Hilya, cukup sekian dulu ya untuk kita pada awal supervisi pada hari ini. Selanjutnya untuk praktek coaching gitu ya, begitu dulu. Assalamualaikum Bu Hilya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Hilya? Alhamdulillah baik Bu Win. Maaf Bu Hilya, apa ada waktu? Ada apa Bu Win? Yang mau diceritakan Bu Win? Iya betul. Di kelas itu saya merasa ada yang tidak serak. Artinya di sini anak-anak itu setiap pembelajaran itu tidak mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Mereka kalau dikasih tugas itu selalu terlalu banyak Bu, capek Bu, seperti itu. Ya, itu adalah hal yang hampir setiap hari saya temui di kelas gitu. Itu masalah saya Bu ya. Oh jadi begitu. Jadi ceritanya Bu Win tadi anak-anak kurang antusias kan di dalam kelas. Jadi Bu Win sendiri kira-kira kenapa Bu Win kok bisa seperti itu anak-anak? Anak-anak itu kayaknya setelah saya tanya itu mereka terlalu banyak ya. Terlalu banyak artinya saya memberikan tugas itu terlalu banyak. Kadang-kala mereka, tugasnya jangan terlalu banyak, saya capek nulis, saya capek mengerjakan, seperti itu Bu ya. Oh gitu. Jadi menurut siswanya terlalu banyak. Terus kemudian tanggapan dari siswanya sendiri bagaimana Bu? Ketika Bu Win memberi soal yang terlalu banyak itu? Tanggapannya ya capek nulis lah. Nggak ada tugas yang lain Bu yang tidak nulis, yang tidak mengerjakan terlalu banyak, seperti itu Bu ya. Kemudian dari Bu Win sendiri menginginkan muridnya nanti bagaimana Bu ke depannya? Pengen saya ya anak-anak itu tidak protes kalau dikasih tugas. Tujuan saya ngasih tugas itu kan semata-mata ingin mengukur kemampuan anak. Jadi setelah saya pelajaran materi sampai ini, anak-anak sudah menguasai atau belum? Dengan cara saya kasih tugas. Tapi persepsi anak malah berbeda karena capek, nulis terlalu capek, seperti itu Bu ya. Kemudian dari Bu Win sendiri tadi kan sudah memberikan soal dengan berbagai media kan gitu. Hasilnya bagaimana Bu? Untuk hasil
dari tugas-tugasnya anak-anak itu? Tugas-tugas anak itu, ya yang namanya anak ya Bu ya, Iya. ada yang sudah menyelesaikan tugas dengan maksimal, hasilnya sudah bagus. Ada beberapa anak yang nilainya masih kurang. Ya memang kemampuan anak itu dikembalikan ke kemampuan anak masing-masing. Seperti itu Bu ya. Gitu. Sekarang saya paham dengan perasaan Bu Win ketika menghadapi anak-anak seperti itu ya Bu ya. Dari Bu Win sendiri, bagaimana Bu Win mengukur kemampuan Bu Win sendiri dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas? Saya pribadi untuk mengukurnya itu dengan cara memberikan materi-materi yang apa namanya lebih bervariasi. Artinya apabila kita menginginkan anak yang mampu ya mengikuti dengan seperti perkembangan zaman Bu ya, seperti untuk materi apa kita langsung terjun ke tempat tersebut. Misalkan sekolah saya kan dekat pasar, nah nanti saya ajak ke situ. Jadi anak-anak juga tidak merasa bosan karena medianya sudah bervariasi. Oh, begitu Bu Win. Sudah bagus Bu Win sebenarnya gitu rencana konsep yang Bu Win buat untuk mengelola pembelajaran di dalam kelas. Nah, kemudian kira-kira ada rencana apa Bu Win atau rencana lain yang akan Bu Win laksanakan supaya anak-anak ini nanti bisa membangkitkan motivasinya dan antusias dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelasnya? Saya akan memberikan media-media ya, media-media pembelajaran yang menarik sehingga anak itu antusias mengikuti pembelajaran. Tetapi dikembalikan lagi ya Bu ya, karena sekolah kami itu adalah sekolah yang terbatas ya dari segi peralatan, jadi memanfaatkan fasilitas yang ada. Seperti itu Bu ya. Rencana Bu Win luar biasa gitu. Sudah tadi menggunakan berbagai media interaktif ya Bu ya. Kemudian Bu Win nanti harapannya bisa mengelola dan mendampingi anak-anak supaya nanti pembelajarannya dihasilkan mampu terserap dengan baik oleh anak-anak ya. Sekarang bagaimana perasaan Bu Win setelah bercerita dengan saya? Perasaannya agak lega Bu ya. Tadi yang awalnya saya harus menghadapi anak seperti apa, sekarang saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya. Jadi sudah sedikit mengurangi beban yang selama ini saya tanggung Bu Ilya. Terima kasih ya Bu Ilya sudah meluangkan waktu. Syukurlah Bu Win. Semoga dalam rencana pengelolaan Bu Win di dalam kelas nanti berjalan dengan baik. Amin. Bu Win, kemudian komitmen apa yang nanti Bu Win yang Bu Win inginkan dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas? Komitmennya ya saya akan tidak berhenti ya menggunakan fasilitas yang ada. Selain itu juga saya akan bekerja sama dengan sekolah, apalagi di sini dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dan yang tidak kalah penting saya akan bekerja sama dengan wali murid. Itu adalah hal yang paling penting Bu ya. Luar biasa sekali Bu Win untuk komitmennya. Semoga panjenengan komitmennya bisa konsisten gitu ya. Amin. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan Bu Win untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungannya ya semua ya dalam hal ini adalah yang pertama adalah dari sekolah itu sendiri, dari teman-teman sejawat dan kepala sekolah, dan tidak kalah penting dengan wali murid itu Bu ya. Jadi semuanya dari wali murid juga mendukung, sekolah mendukung, kepala sekolah mendukung, dan teman-teman guru juga mendukung akan keberhasilan sebuah rencana. Ide yang bagus Bu Win. Semoga saya hanya bisa mendoakan Bu Win, semoga rencananya, komitmennya berjalan dengan baik, dan lancar, dan sukses, dan juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di dalam sekolah. Sudah meluangkan waktu untuk bisa berbicara hari ini, saya juga tambah lega untuk kedepannya agar lebih. Assalamualaikum Bu Ilya. Waalaikumsalam Bu Ida. Tadi Bu Ilya kita sudah melakukan coaching ya, tadi latihan coaching. Nah, pada hari ini kita merefleksikan apa yang sudah dilakukan Bu Hilya pada pagi hari ini. Nah, untuk yang pertama itu menurut Bu Hilya apa yang sudah baik yang dilakukan ketika pada proses coaching tadi?
Apa yang sudah baik yang sudah saya lakukan tadi, yaitu saya sudah menerapkan alur cerita Bu Ida, ya, dengan menggali tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah. Yang ketiga yaitu membuat rencana aksinya dan juga tanggung jawab sudah secara jelas yang akan disampaikan. Ya, itu kan hal yang sudah menurut Bu Yulia itu baik ya. Kemudian menurut Bu Yulia kira-kira apa yang masih kurang baik dilakukan ketika dalam proses coaching tadi? Menurut saya yang perlu diperbaiki dari proses coaching tadi Ibu ya, saat menyusun pertanyaan menyusun pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya nanti lebih mudah untuk menguraikan permasalahan yang dihadapi. Ya, dari hal itu kan ada hal yang kekurangan selama proses coaching ya. Kira-kira rencana Bu Yulia nanti ke depannya apa untuk memperbaiki hal yang kurang tadi itu? Rencananya nanti saya akan belajar untuk menyusun pertanyaan yang berbobot Ibu ya, kemudian lebih menggali lagi alur ceritanya. Yang ketiga yaitu sering melakukan praktik coaching dengan rekan sejawat yang lainnya. Oke, bagus sekali Bu itu kedepannya semoga bisa. Kemudian di sini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya? Monggo Bu Ida. Oh ya, terima kasih Bu ya. Menurut saya tadi observasi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian bila sudah mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin menurut Bu ya tadi ada sedikit merasa kekurangan ya, belum bisa untuk menggali lagi. Namun pengarahannya itu sudah cukup baik karena mungkin ini pertama mungkin bagi latihan ya Bu ya. Kemudian bila sudah membantu proses coaching untuk menggali menemukan masalahnya dan menemukan solusinya itu apa itu itu dari saya untuk pada hari ini supervisi pada hari ini mungkin cukup sekian ya Bu Yulia ya. Semoga nanti kedepannya supervisi ini bisa meningkatkan potensi Bu Yulia dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Yulia. Terima kasih juga Bu Ida sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.